Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membangun ibadah minggu. Adapun sebelumnya kita akan mendengarkan berita jemaat yang demikian. Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Sidorno telah menerima lapor nikah tahap 2 pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020. Nama tertera pada layar TV warga jemaat. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara warga jemaat, kita akan membangun ibadah minggu masih dalam pelaksanaan di rumah masing-masing. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan kebesaran nama Tuhan dalam pujian Kidung Jemaat nomor 2. Kita nyanyikan bait pertama. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku, seluruh warga GKJW Sidorno. Marilah kita memasuki ibadah minggu saat ini. Kita mengambil saat teduh. Kita ikrarkan di dalam batin kita pengakuan yang demikian. Ibadah hari ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Sabda Tuhan yang menjadi tema atau pengantar di dalam ibadat kita saat ini, saya ambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 12 yang demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Demikian firman Tuhan yang menjadi tema di dalam ibadat minggu ini. Mari kita respon dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat 453 bait 1 dan 3. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Dia
Marilah di dalam ibadah ini kita juga menyadari akan keberadaan diri kita yang berdosa. Dengarlah sabda Kristus yang tertuang di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39 sebagai hukum kasih yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Demikianlah hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada seluruh umatnya untuk dilakukan dan juga mendasari sepanjang kehidupannya. Dan berdasarkan sabda Tuhan ini, tentu kita menyadari bahwa kita belum mampu melakukannya dengan sempurna. Kita belum mampu dan layak di hadapan Tuhan yang Maha Suci. Untuk itu, supaya kita berkenan kepada Tuhan, marilah kita mengakui keberadaan diri yang berdosa dan juga memohon pengampunan. Marilah kita mengungkapkan permohonan kita akan pengampunan kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 29 bait 1, 3, dan 4. Kita terima sabda pengampunan Tuhan dan jemaat diundang untuk berdiri. Dengarlah sabda kasih Tuhan dari Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian sabda kasih Allah yang dinyatakan kepada setiap miliknya, supaya setiap milik Tuhan ada di dalam keselamatan. Dan betapa besar kasih Kristus ini, anugerah yang luar biasa ini, kiranya memampukan kita dan juga kita bersedia untuk memperbaharui diri menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Kita respon dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat 33
bait 1 dan 6. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, bersama-sama kita akan membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat yang telah kami nikmati sampai pada saat ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bersama-sama membangun ibadah minggu. Bapa, di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam, kami percaya bahwa Engkau selalu memberkati kami, Engkau mengasihi dan mencintai kami. Kami mengundang Engkau Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami, karena bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Usirlah segala yang jahat yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu. Bagi hamba-Mu, Bapak Petrus yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan rahmat-Mu yang besar, sehingga apa yang disampaikan biarlah dapat kami mengerti dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada.
Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namaku, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian pembacaan akan sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku seluruh warga GKJW Sitorno, khotbah minggu pada saat ini saya beri judul Bersabar dalam Penderitaan. Saya ulangi untuk membacakan ayat 10 dan 11 sebagai nas di dalam khotbah pada saat ini. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Sitorno. Setiap manusia, setiap kita pasti pernah mengalami penderitaan atau situasi yang menyusahkan. Coba kalau ada bisa tunjuk jari, tapi tunjuk jarinya dari rumah masing-masing kalau ada. Tetapi saya yakin bahwa setiap kita yang ada di bumi, di dunia ini tentu pernah mengalami situasi keadaan yang itu menyusahkan, atau yang sering juga disebut sebagai penderitaan. Beragam pula soal persoalan perihal yang menjadi sumber penderitaan itu. Misalnya yang menjadi sumber pergumulan atau kesusahannya dalam hal kesehatan, dalam hal ekonomi, dalam hal kehidupan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Berbicara tentang penderitaan atau situasi yang menyusahkan ini, paling tidak bisa dikelompokkan dalam dua hal sumber penyebab. Yang pertama adalah faktor internal, atau yang bisa kita sebut penderitaan atau hal yang menyusahkan, kesusahan itu karena hasil perbuatan, keteledoran, bahkan mungkin kesalahan kita, atau yang biasa sering ini disebut sebagai konsekuensi dari sebuah tindakan. Kedua, juga bisa kita sebut sebagai faktor eksternal, di mana
kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi karena hal-hal di luar kemampuan kendali kita, itu yang kemudian menjadi penyebab penderitaan atau situasi yang menyusahkan. Dua-duanya bisa terjadi di tengah kehidupan kita. Lalu sikap apa yang perlu kita kembangkan sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, manakala kita menjumpai atau sedang mengalami situasi yang demikian? Jika dianalisis model yang pertama tadi yang terjadi, tentu kita diajak di sana juga untuk introspeksi diri dan membenahi diri. Tetapi ketika faktor atau situasi kedua tadi yang terjadi, firman Tuhan saat ini juga mengingatkan untuk menghadapinya dengan sabar, atau menghadapi situasi penderitaan itu dengan penuh kesabaran. Kesabaran berarti tetap bersikap tenang, tetap tahan menghadapi cobaan, tidak mudah putus asa, tidak mudah marah, dan juga tidak tergesa-gesa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu sikap seperti itu bukan suatu hal yang instan dengan mudah begitu saja kita dapatkan, tetapi memerlukan latihan demi latihan. Kesediaan diri kita untuk melatih diri menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang penuh kesabaran. Kalau kita melihat lebih rinci lagi tentang kesabaran, saya menggambarkan bahwa sikap batin, sikap diri sabar itu berada di tengah-tengah antara situasi sikap panik dan yang paling bawah itu adalah sikap masa bodoh atau cuek, gak ngereken. Jadi ada panik, sabar, masa bodoh. Nah, untuk berada di tengah-tengah ini yang memang butuh upaya, butuh latihan terus-menerus untuk kita menjadi orang yang terbiasa untuk bersabar. Karena apa? Karena kalau kita mau melihat kehidupan kita, mudah sekali untuk kemudian manakala menghadapi situasi yang menyusahkan, menyulitkan kita untuk menjadi panik. Panik ini banyak sekali respon, banyak sekali bentuknya. Atau sebaliknya kemudian kita juga bisa bersikap menjadi masa bodoh. Artinya masa bodoh halah wis, ora usah digagas, dianggap bae ora ono, dan seterusnya. Dua sikap ini tentu bukanlah sikap yang efektif, bukanlah sikap yang produktif di tengah kehidupan kita. Dan sikap yang paling tepat itu adalah bersabar tadi. Menjaga ritme supaya diri tidak panik, sekaligus juga menjaga diri supaya tidak menjadi pribadi yang masa bodoh, yang acuh tak acuh dengan apa yang terjadi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana atau apa yang bisa menjadi dasar bagi kita untuk melatih diri menjadi pribadi yang sabar? Injil Yohanes tadi mengingatkan kepada kita salah satu doa yang diucapkan Tuhan Yesus untuk para muridnya dan para pengikut Yesus. Ada satu poin di mana Tuhan memohon di ayat yang ke-10 dan 11 tadi. Tuhan Yesus memohon kepada Bapa supaya Bapa memelihara para pengikut Yesus yang saat ini masih ada di dalam dunia. Yang artinya bahwa kita bersabar, kita tetap tenang, kita tahan uji, tahan cobaan, karena mengimani, meyakini Allah itu senantiasa memelihara kehidupan kita. Bukan karena kuat kemampuan hikmat kita atau bahkan cadangan celengan kita yang menjadikan kita bisa tenang, bisa sabar, tetapi secara iman justru adalah pemeliharaan Tuhan Allah itu yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Bahkan surat Kolose tadi juga mengingatkan bahwa kesabaran itu adalah salah satu nilai kehidupan Kristiani. Salah satu nilai kehidupan Kristiani yang harus ditumbuh kembangkan di dalam setiap kehidupan orang Kristen. Menumbuh kembangkan, melatih diri untuk menjadi pribadi yang sabar. Melihat kembali lebih jauh terkait dengan pemeliharaan Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku, tentu ini juga perlu kepekaan. Perlu kepekaan untuk kita merasakan bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan, bahkan di tengah situasi yang sulit sekalipun. Kepekaan untuk menyadari bahwa Tuhan senantiasa memelihara, yang berarti merawat, menjaga. Dan di sanalah sejatinya kita sedang menghidupi diri sebagai orang-orang Kristen dengan nilai-nilai hidup Kristiani di dalamnya, yakni hidup penuh dengan kesabaran di dalam segala hal, karena Tuhan Allah senantiasa bersama dengan kita, memelihara kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan seluruh umat yang percaya kepada Tuhan mengungkapkan dan mengamini iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mengumpulkan persembahan pada saat ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7. Yang demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, marilah kita iringi dengan kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 302, kita pujikan bait yang pertama dan kedua.
Marilah kita satukan hati untuk kita naikkan doa syafaat kita. Bapa yang makasih, kami bersyukur bahwa Engkau telah berkenan untuk mengampuni keberdosaan diri kami. Mampukan kami untuk memperbaiki, membaharui diri, menjadi umat Tuhan yang semakin hari semakin baik. Terlebih Engkau telah memberikan sapaan firman-Mu yang menjadi tuntunan bagi hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk melatih diri bersabar di tengah segala situasi yang kami alami. Karena kami menyadari bahwa Engkau senantiasa hadir memelihara kehidupan kami sebagai milik Engkau. Saat ini kami juga memohon berkat dan juga hikmat Tuhan bagi keberadaan bangsa dan negara kami. Demikian pula seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Bersama-sama saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Mampukan kami Tuhan saling bahu-membahu untuk saling menolong, meringankan setiap warga masyarakat yang terdampak, baik dalam hal kesehatan maupun juga dalam hal perekonomian. Demikian pula kami memohon kiranya Engkau senantiasa mengaruniakan hikmat kepada seluruh warga negara kami. Di tengah situasi seperti ini, mampukan kami untuk hidup taat, juga hidup dengan sederhana dan hidup menjaga kebersihan. Karena dengan demikianlah Tuhan, sejatinya kami sedang merawat kehidupan. Kepada gereja-Mu yang ada di Sitorno ini, di tengah situasi saat ini kegiatan-kegiatan gerejawi tidak dapat berlangsung seperti sebelum-sebelumnya. Tapi biarlah Tuhan Engkau senantiasa juga berkarya menolong para umat-Mu di Sitorno ini. Di tengah situasi yang demikian senantiasa kuat di dalam iman. Seluruh warga gereja yang saat ini juga terdampak dari pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga kiranya mengaruniakan pertolongan dan mampukan gereja-Mu juga untuk melayani jemaat dengan sebaik mungkin. Saat ini juga Tuhan kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Terimalah sebagai ungkapan syukur dan juga ketaatan kami kepada Engkau. Kiranya melalui persembahan ini, pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja Kristen Caiwetan Jemaat Sitorno terus berjalan dengan lancar dan baik. Pada akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan keberadaan keluarga kami masing-masing ke dalam pertolongan-Mu. Lindungilah keluarga kami, baik yang dekat maupun juga yang jauh dari kami. Hindarkanlah dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan senantiasa ada di dalam keselamatan pemberian Tuhan. Demikian seru permohonan dan doa kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita undur dari ibadah ini dengan penuh syukur. Marilah kita setia untuk melakukan perintah Tuhan, bekerja dan menjalani kehidupan dengan tenang, dan menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Kiranya Tuhan senantiasa mengiring langkah kita, dan percayalah bahwa dalam tuntunan kasih Allah, keselamatan itu akan nyata. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 370 bait yang pertama. Semua
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus menyertai engkau sekalian saat ini dan selamanya. Amin.